Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa sama saya Romza dari program podcast Narasi dan Informasi. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Bapak Samsul, Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Satpol PP. Intinya kita akan lebih dekat dan lebih kenal dengan Satpol PP gitu. Pak Samsul, terima kasih atas waktu yang sudah Pak Samsul meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami gitu. Dan saya yakin Pak Samsul sebenarnya banyak kegiatan begitu Pak, tapi alhamdulillah bisa menghadiri undangan kami. Pak, kalau ngobrol soal Satpol PP, bisa dijelaskan ini Pak, Satpol PP ini apa begitu? Ya, terima kasih Mas ya. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan ilustrasi terhadap eksistensi Pol PP, terutama di era kekinian. Kalau kita melihat Satpol PP sebagai sebuah lembaga yang tupoksinya ini menangani terhadap pelayanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ini sebenarnya sebuah miniatur dari tugas pokok kepolisian yang sangat besar. Artinya dari sisi tugas ini memiliki peran yang sangat sentral dalam rangka untuk membangun sebuah yang namanya safety net di dalam kehidupan manusia itu. Salah satunya adalah dia harus merasa aman, merasa tentram, merasa bahwa di dalam masyarakat ini tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan nanti adanya disharmoni, ada disintegrasi baik dalam sebuah pemikiran maupun tindakan yang menuju ke arah anarkis. Ini saya kira yang secara umum bahwa keberadaan Satpol PP di dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat besar karena membangun sebuah cipta kondisi terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Siap. Kalau bisa dibayangkan ya Pak, kalau tidak ada Satpol PP, ini kondisi masyarakat bisa berdampak banyak hal-hal yang negatif kira-kira ya Pak. Misal soal keamanan, ketertiban kayak gitu. Bisa diartikan begitu ya Pak? Di dalam pengertian mikronya seperti itu, karena memang tugas dari kita mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai pada kabupaten ini bagaimana membuat sebuah tatanan masyarakat nanti bisa tertib, bisa nyaman, bisa aman di dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Ini salah satu tupoksi yang menjadi bagian dari keberadaan Pol PP. Siap. Nah, untuk menjalankan atau mencapai misi dari Satpol PP itu sesuai tupoksinya, ini program-program yang sudah dilaksanakan kira-kira apa saja? Beberapa program yang terkait dengan Satpol PP sebagaimana ditentukan dalam PP 16/2018, juga beberapa Permendagri terkait dengan tindak lanjut dari PP tadi. Ini intinya bahwa Pol PP ini menangani terhadap ketertiban masyarakat, kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan di masyarakat, dan juga terhadap yang terpenting karena fungsinya ada di daerah, maka otomatis adalah penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, sehingga di dalam skup kecil maka ketentraman, kemudian ketertiban dan perlindungan masyarakat ini konteksnya adalah daerah. Gitu. Dan dalam perwujudannya, kegiatan-kegiatannya dia melayani pengaduan masyarakat,
Iya. Jadi semua terkait dengan peraturan daerah maupun perkada, baik mengenai tata kelola lingkungan, kemudian perizinan, kemudian terkait dengan penanganan yang salah satu bagian dari penanganan sosial, misalnya anak jalanan, pengamen, kemudian juga termasuk ODGJ. Jadi para sasaran orang yang punya istilahnya orang yang sakit jiwa tetapi dia berpotensi untuk mengganggu ketertiban, ini adalah bagian dari tupoksi Satpol PP. Jadi sangat luas. Ada yang menyangkut memang ketentraman masyarakat dalam dimensi di tingkat skala desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Kemudian juga menangani terhadap pelayanan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, unjuk rasa, ini juga Satpol PP melayani. Kemudian penertiban PKL, kemudian terhadap beberapa peraturan kepala daerah yang sifatnya baik di dalam revitalisasi penegakan disiplin maupun di dalam rangka untuk peningkatan pendapatan daerah maupun perlindungan terhadap aset daerah, ini menjadi bagian dari Satpol PP juga. Siap. Pak, dalam menjalankan tupoksinya tadi, gitu ya, tentu Satpol PP tidak berjalan mulus kayaknya ya Pak ya. Itu kan umum gitu ya Pak. Nah biasanya yang dialami Satpol PP ini kendala-kendalanya itu apa saja itu? Kalau dari sisi paling tidak yang saya hadapi sekarang ini, pertama sebenarnya di dalam amanat PP maupun Permendagri memang ada standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi di dalam rangka penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat ini harus ada. Tetapi karena keterbatasan pemerintah daerah sehingga dari aspek sumber daya manusia OPP ini masih kurang separuh proporsinya. Jadi kalau maksudnya anggota begitu ya? Iya, SDM-nya itu yang pertama. Kemudian yang kedua termasuk sarana prasarana. Jadi penanganan OPP ini rata-rata mempunyai risiko yang sangat besar terhadap menjalankan tugas sehari-hari. Nah ini juga mungkin belum memadai di dalam rangka untuk menjaga ketertiban itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan rekan kita di kepolisian ini jauh dari sisi kelengkapan sarana jauh, SDM-nya juga jauh. SDM kalau boleh tahu sekarang berapa Pak? Sekarang kita 99 orang untuk satu kabupaten. Satu kabupaten. Kalau menurut Pak Samsul idealnya berapa tuh? Idealnya ya paling tidak sesuai dengan Permendagri ini masih ada kekurangan hampir separuhnya. Iya, karena satu kabupaten ini kalau kita katakanlah penanganan aset ini tersebar di seluruh kabupaten Nganjuk. Kemudian deteksi di sini terhadap kebencanaan, terhadap potensi adanya friksi di sosial ini juga harusnya ada banyak sumber daya. Ini kita yang sangat kurang. Yang ASN ini hanya sekitar 60 lebih, selebihnya ini teman-teman dari yang sekarang kita sebut dengan PHL yang lepas. Ini yang kita masih tertolong karena memang peran teman-teman PHL ini punya kontribusi besar di dalam rangka untuk penanganan tupoksi dari Satpol PP. Pertama memang dari segi usianya rata-rata teman-teman PHL ini masih muda, masih fresh gitu ya. Iya, masih fresh. Kemudian dia rata-rata menguasai teknologi informasi. Sementara Satpol PP yang lama-lama ini yang sudah kurang lah, agak ketinggalan. Iya. Dalam konteks teknologi informasi. Betul. Padahal yang sekarang namanya mulai proses pengaduan, kemudian respon time di dalam malu itu semuanya harus berafiliasi kepada aplikasi IT itu. Ini yang menjadi problem. Jadi ini untuk terbantu dengan adanya teman-teman dari PHL itu.
Selain SDM, terus kemudian sarana dan prasarana, sistem support anggaran. Nah, yang penting itu. Jadi, kita dengan tupoksi tadi yang saya sampaikan, kalau kita bandingkan apple to apple begitu, menjadi tidak sebanding karena yang namanya menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di instansi vertikal, contohnya Polri ini satu saja. Sementara di tempat kita ini sangat kecil. Itu yang menjadi hambatan. Saya kira tiga aspek itu. Pak, kalau kan tadi dalam menjalankan tupoksi ini salah satu program-programnya apa kegiatan-kegiatan razia gitu, kan ada pengalaman yang berkesan gitu barangkali dialami Pak Samsul sendiri atau anggota begitu? Kalau saya secara pribadi hanya melihat bagaimana teman-teman itu di dalam proses pelayanan, baik mulai dari proses penyelidikan, kemudian yang penyidikan yang pro justisia kebetulan belum pernah kita lakukan, terutama yang terkait dengan ketertiban. Ini penegakan disiplin ini yang saya kira saya lebih mengkhawatirkan dengan kondisi teman-teman yang tanpa ada standar pelayanan yang harus dipunyai Pol PP. Nah, salah satu contoh yang ketika penanganan demonstrasi itu misalnya ada yang anarkis, sementara dia sendiri tidak punya proteksi untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama itu. Dan yang kedua, yang kemarin pada saat adanya wabah COVID. Bayangkan kalau di teman-teman nakes, tenaga kesehatan, dia sudah tahu dia akan menangani pasien COVID, dia sudah bersiap-siap untuk pakai APD, pakai masker, pakai beberapa proteksi terhadap dirinya. Pol PP dia ketika penyekatan, dia berada di garda terdepan, dia tidak pakai itu, harus bertemu dengan seseorang yang baru, harus bersentuhan dengan orang yang baru. Itu yang menurut saya miris dan Iya, itu resikonya padahal itu tinggi besar. Kita bayangkan jika terpapar pada saat yang rame-ramenya itu, taruhannya adalah nyawa. Itu yang menurut saya sangat prihatin dan keberadaan. Mungkin selama ini orang melihat ya Satpol PP bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya, berada di garda terdepan gitu, tapi orang kan tidak tahu soal tadi proteksi dari Satpol PP. Ternyata ya dia resikonya sangat tinggi gitu ya. Iya. Coba jangan bayangkan ketika penertiban iklan, Pak, dia harus naik misalnya 15 meter tanpa ada safety terhadap dirinya, nggak pakai sabuk pengaman, nggak pakai perlindungan yang lain, ini harus naik seperti itu. Kita nggak ada alat penunjang untuk misalnya tidak perlu naik pakai mobil crane itu misalnya, tidak ada. Tetap kita tidak punya. Jadi masih sangat manual. Nah, dari sisi perlindungan terhadap teman-teman ini saya kira memang itu saja sih menurut saya harusnya ini dilengkapi karena menyangkut keselamatan personal. Iya, namanya pemerintah kan harus menjadi garda terdepan di dalam rangka memberikan contoh bahwa yang namanya keamanan, keselamatan kerja ini menjadi bagian yang harus dikedepankan. Itu biar tahu bahwa ya safety di dalam menjalankan pekerjaan ini menjadi bagian penting untuk kita dahulukan. Ada pengalaman mungkin sampai anggota ini cedera begitu Pak, mungkin saat demo gitu, terus ya orang demo kadang kan melempar batu atau apa gitu, kena Satpol PP. Ada pengalaman yang begitu Pak? Ada beberapa pengalaman yang menjadi prihatin juga ketika kita menangani demo, kemudian ada teman yang mungkin karena SOP-nya memang ketika ada pancingan yang sangat
frontal tinggi, kemudian dia dengan spontan dia melakukan tindakan yang barangkali di luar konteks peraturan, akhirnya kemungkinan ada yang dikenakan pasal pidana, jadi masuk pidana kurungan. Yang pertama itu. Yang kedua, beberapa yang misalnya jatuh, yang kemudian ada yang terkena pohon, terkena banyak sekali. Ini yang makanya teman-teman kemarin saya usahakan untuk bisa ada proteksi terkait dengan BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan. Mimpi saya sih sebenarnya pengen sampai pada ini tunjangan hari tuanya, meskipun sedikit tapi ikut juga di dalam program itu. Ada yang sampai dipidana ya Pak? Ada. Jadi resiko itu besar. Betul. Iya. Ya lagi-lagi orang mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Iya. Yang penting dia ada yang dalam tanda kutip musuh kita kalau demo gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan dari sisi Satpol PP-nya ternyata risikonya ya kita yang dituntut berarti kan dilaporkan, dipidanakan gitu ya. Iya. Itu besar sekali Pak. Dalam tahun ini saja Pak, beberapa bulan ini saya mencoba untuk menegakkan produk. Saya salah satu izin usaha yang tidak dimiliki oleh salah satu pengusaha, dan saya tutup, saya disomasi, mau dilakukan gugatan. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang kok tidak ada tindakan. Artinya bahwa Satpol PP ini sebenarnya di dalam zona yang high risk, karena dari sisi pekerjaan ini juga berpotensi besar risikonya, kemudian dari sisi keselamatan kerja ini juga besar. Iya. Nah, kita bandingkan sekali lagi dengan rekan yang sebelah, rata-rata yang namanya Polri sudah PNS, sehingga sudah terjamin yang namanya BPJS Kesehatan. Nah, sementara teman-teman yang rata-rata kita gerakkan ini, karena yang masih muda-muda itu ya kita masukkan di dalam bagian baik penegakan disiplin, kemudian operasi, dan kemudian juga penanganan terkait dengan masalah-masalah ketertiban. Jadi memang agak susah Pak. Jadi ketika kita menangani Pol PP, menangani PKL misalnya, ini sekali lagi teman-teman sudah coba saya warning supaya sekarang metode penanganannya tidak seperti dulu. Jadi kita pendekatannya adalah bagaimana Pol PP ini menjadi bagian yang humanis, bagian dari masyarakat. Ketika ada problem ya kita ngobrol dulu, sepanjang kita bisa melakukan edukasi, memberikan informasi yang jelas, dan akhirnya kita bisa memberikan pembelajaran, pencerahan, pendidikan. Ini adalah bagian yang kita bebankan dalam Satpol PP untuk era sekarang ini. Siap. Makanya yang putri-putri ini serikan di Pol PP, ketika nanti ada problem yang terkait dengan masalah sosial, masalah informasi terkait dengan PKL, ini kita dapatkan. Kalau pengalaman saat COVID kemarin, anggota sampai ada yang COVID saya kira hampir semua kena Pak. Hampir semua kena. Hanya memang teman-teman Pol PP itu sudah terbiasa dengan dalam tanda kutip ya kehidupan yang agak keras. Jadi dia nggak merasakan, dia dijadwal untuk tetap penyekatan, tetap penegakan prokes itu ya tetap jalan. Meskipun sebenarnya dia juga kena. Saya kira itu mungkin yang terkait dengan itu. Karena sangat bersinggungan begitu ya tugas-tugasnya. Pak Samsul, barangkali yang saya tangkap tadi kan yang menjadi kendala itu soal SDM, soal sarana dan prasarana, dukungan anggaran mungkin ya. Nah, ke depan yang diinginkan Pak Samsul seperti apa, dan juga himbauan kepada masyarakat Pak? Iya.
terkait dengan program ke depan, saya kira memang masyarakat harus kita coba diberikan untuk proses tadi yang saya sampaikan, namanya KIE, jadi komunikasi, informasi, dan edukasi. Sehingga program yang namanya pengenalan bagaimana menumbuh kembangkan kegotong royongan, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup tertib, untuk hidup nyaman, ini menjadi bagian yang penting untuk ke depan. Tetapi saya kira juga Pol PP sebagai penegak perda, sebagai perlindungan masyarakat, tetap kita siagakan jika memang ada masyarakat, bagian dari masyarakat yang barangkali memang perlu ditertibkan, ini kita selalu siap. Dan nanti saya berharap sih dari 3 aspek sesuai dengan amanat Permendagri, bahwa sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran ini harus diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Karena yang namanya ketertiban, keamanan, perlindungan masyarakat, dan ketentraman ini adalah kebutuhan dasar non pelayanan. Jadi non pelayanan dasar, kebutuhan yang urusan wajib, tetapi bukan kebutuhan dasar. Artinya tidak seperti di kesehatan, kemudian di pendidikan itu kan kebutuhan dasar, tapi kita menjadi bagian urusan wajib meskipun bukan pelayanan dasar. Itu yang penting. Dan saya berharap nanti paling tidak selama ini saya mencoba untuk supaya teman-teman yang tenaga BHL ini bisa lebih mapan nasibnya. Ini mudah-mudahan nanti dengan pendataan BHL ini nanti bisa terrekrut minimal sebagai tenaga P3K. Sedangkan kekurangannya jika PNS belum bisa, maka akan kita sounding untuk alih daya dalam rangka untuk pengembangan Pol PP lebih maju lagi saja. Barangkali himbauan kepada masyarakat yang belum paham soal Pol PP, mungkin selama ini persepsinya itu ada yang negatif gitu. Kepada masyarakat, saya kira memang masyarakat mungkin perlu banyak pengenalan lah. Kita koreksi internal, akan kita benahi dari sisi sumber daya manusianya di internal Pol PP, kemudian program-programnya juga menjunjung atau mengedepankan tadi humanis dalam setiap pelayanan. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Mudah-mudahan nanti masyarakat ke depan semakin memahami bahwa tupoksi Pol PP ini adalah sebagai bagian dari pemerintah daerah melayani masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ini yang barangkali ke depan harus kita jadikan sebagai stressing atau focal point untuk menuju ke sana ke depan. Siap. Terima kasih Pak Samsul atas penjabarannya, penjelasannya, pemaparannya. Akhirnya dengan penjelasan dari Pak Samsul tadi, masyarakat sudah mulai tahu lah gitu Pak, mulai paham tentang Satpol PP, tentang peran-perannya Satpol PP. Ternyata resiko yang dihadapi Satpol PP juga tidak tidak rendah gitu. Artinya resikonya sangat tinggi gitu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton, dan tetap jangan lupa untuk menyaksikan konten-konten kami, konten dari Nadi, narasi dan informasi, yang tentu akan memberikan konten yang edukatif dan juga informatif dan anti hoax. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.